Praktek lancung di Rut Pertamina Patraniaga Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jakarta, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina atau Persero periode 2018 hingga 2023. Lewat dari sakratul maut, selesaikah kehidupan? Belum. Keliru orang yang berkata, mari kita hantar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istirahat kata siapa? Liang kubur sudah siap menjepit bagi mereka yang curang timbangan, curang sempadan tanah, curang sempadan batas kebun. Mereka akan dihimpit 7 lapis tanah. Berapa banyak tukang gali kubur yang sudah mengukur panjang kubur 170 cm, tapi begitu diukur dengan galah, dengan bulu, dengan bambu, jenazah dimasukkan ke dalam. Kenapa berkurang? Kalaulah dikatakan tukang penggali kubur salah ukur, tidak mungkin, karena dia mengukur dengan bambu, dengan bulu. Tidak mungkin dia salah ukur. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Maka liang lahat sudah siap-siap menjepit, meremukkan tulang belulang, melulantakkan jenazah yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan curang. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan makan hak rakyatnya. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam takut kepada Allah, dia tahan bala tentaranya. Jangan kalian lewat, jangan kalian lalu, karena aku mendengar ada semut-semut yang sedang berkumpul. Mereka mau melindungi dirinya, takut terinjak pasukan tentara Sulaiman alaihissalam. Begitulah kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang takut kepada Allah. Orang kaya tidak akan membiarkan tetangganya rumah kebakaran, dibiarkan tidur di tepi jalan. Kenapa? Imanmu bukan diukur berapa hebat tahajudmu, imanmu diukur bukan berapa masjid yang kau bangun, imanmu diukur bukan berapa banyak hartamu, imanmu diukur bukan berapa kali kau ke Makkah, berapa kali haji, berapa kali umrah. Imanmu diukur adalah sudahkah kau merasakan perasaan tetanggamu. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman, alladzi yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga dalam keadaan kelaparan. Rifa disebut membeli Pertalite dan dioplos menjadi Pertamax. Ini tadi modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar RON 92. Kemudian diblending, dioplos, dicampur-campur, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025. Research Octane Number RON 90 adalah jenis oktan yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni bahan bakar minyak atau BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah. Sedangkan RON 92 ialah memiliki resistensi terhadap detonasi yang sedang, yakni BBM Pertamax. Namun, Kohar belum memerinci jelas model pengoplosan minyak tersebut. Ia memastikan akan menyampaikan lengkap setelah penyidikan rampung. Pasti kita tidak akan tertutup, semua kita buka, semua kita sampaikan kepada teman-teman wartawan untuk diakses kepada masyarakat, ungkapnya. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga. Rifa Siahaan selaku Dirut melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada, beber Kohar. Selanjutnya, saat dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan free sebesar 13-15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ucap Kohar. Ia melanjutkan saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk menetapkan harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN, terang Kohar.
Kejagung menetapkan 7 tersangka dalam praktek rasuah di perusahaan pelat miras tersebut. Mereka ialah Rifa Siahaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock atau Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Yoki Finandi atau YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian Agus Purwono atau AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Muhammad Keri Andrianto atau Riza MKAR selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati atau DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadan Jodo atau GRJ selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Akibat korupsi ini menimbulkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Rinciannya, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun. Selain itu, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar 21 triliun.